bagiku. Terima kasih buat berkat anugerah-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersama-Mu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Firman-Mu ya dan amin, Janji-Mu menopangku, berjalan bersama-Mu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Ku datang padamu
pujianku, hanya kekuatan hadiratmu sanggup menjaga hatiku. Mendekat padamu, ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan
Bapak Ibu sekalian, marilah kita memulai ibadah kita pagi hari ini dengan kita berdoa. Saya undang Bapak Ibu sekalian berdiri, mari kita berdoa untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus, yang Maha Kasih, pada hari ini Tuhan, kami seluruh sidang jemaat datang bersekutu di dalam rumah-Mu ini Tuhan. Amin. Kami menaikkan syukur kami kepadamu. Karena Tuhan memberkati kami untuk kami bersekutu bersama-sama dalam ibadah Jumat Agung 15 April 2022 pada hari ini. Amin. Tuhan, pengorbanan-Mu yang sejati tidak mampu kami lukiskan betapa besarnya itu Tuhan. Dan itu demi keselamatan kami, orang-orang berdosa. Engkau telah menanggung dosa-dosa kami dengan penderitaan dan pengorbanan di atas kayu salib. Namun Tuhan, kami bangga karena Engkau tidak mati saja, tetapi Engkau bangkit dan Engkau mengalahkan maut. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini kami berdoa juga bersama-sama. Marilah Roh Kudus mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani pada ibadah ini. Pemimpin pujian, pengiring pujian, penari, media Tuhan, multimedia, dan semuanya yang melayani pada acara pada pagi hari ini. Istimewa Tuhan. Kami berdoa untuk pemberita firman Tuhan. Pelayanan perjamuan kudus. Perjamuan kudus suatu acara yang Tuhan beritahukan, pesankan untuk dilakukan setiap kali. Karena itu menjadi peringatan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya urapan Roh Kudus bagi kami semua sidang jemaat di tempat ini Tuhan. Dan kami bersama-sama bersehati, kami menolak segala usaha kuasa kegelapan yang akan mengganggu ibadah ini Tuhan. Dan kami percaya ibadah ini ada campur tangan Tuhan dari awal sehingga akhirnya. Kami bersama-sama memulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Pembacaan sejarah Paskah. Paskah atau Pesak adalah kata dalam bahasa Ibrani yang berarti melewati dengan makna menyelamatkan. Peristiwa Paskah bermula pada waktu sore hari sebelum bangsa Israel akan meninggalkan negeri Mesir, tempat mereka diperbudak. Tuhan berfirman, setiap keluarga harus menyembelih seekor anak domba jantan yang tanpa cacat. Darahnya harus dioleskan pada kedua tiang dan ambang atas pintu. Dagingnya harus dibakar api dan dimakan dengan roti tak beragi dan sayur pahit.
Pada malam harinya, Allah membunuh semua anak sulung di tanah Mesir yang tinggal di rumah tanpa olesan darah pada tiang pintu. Sejak saat itu, Paskah dirayakan bangsa Israel setiap tahun sebagai pesta perayaan yang terbesar, termasuk di dalamnya pesta roti tak beragi selama 7 hari. Perayaan Paskah berpengaruh penting bagi umat Israel, yaitu dapat mempersatukan semua anggota keluarga karena dirayakan dalam keluarga masing-masing. Paskah adalah salah satu dari 3 hari raya besar bangsa Israel. Selain hari raya Pondok Daun dan hari raya Pentakosta. Dengan peristiwa penyaliban, kematian, dan kebangkitan, Yesus Kristus memberikan makna baru bagi Paskah yang dirayakan oleh bangsa Israel. Upacara roti tak beragi yang dilakukan Yesus dan murid-murid sebelum Dia disalibkan sekarang menjadi perjamuan malam terakhir yang berpusat kepada Yesus yang dipersiapkan untuk menjadi domba Paskah yang akan disalibkan. Paskah dalam Perjanjian Baru menunjukkan kasih, anugerah, dan kuasa Allah yang meluputkan umatnya dari kutuk dan maut, membebaskan orang percaya dari perbudakan dosa, serta memberikan kepastian kebangkitan kekal di akhir zaman melalui kebangkitan Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Shalom. 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 Haleluya, haleluya. Salam sejahtera buat kita sekalian. Pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara terkasih, kita mengucap syukur kepada Allah kita, Allah yang maha baik. Tuhan Yesus Kristus telah memberikan kepada kita kesempatan di pagi hari ini, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada. Tuhan berikan kita kekuatan, kesehatan. Kalau kita ada, ini adalah kemurahan Tuhan. Amin. Haleluya. Oleh karena itu pagi hari ini, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk kita memuliakan Dia, menyembah Dia. Dia adalah Raja. Pengorbanannya Yesus di atas kayu salib adalah untuk menyelamatkan kita semua. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau memberikan satu pujian kepada Dia. Adalah Allah yang maha baik. Haleluya. Yesus telah mati bagiku. Ya Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan
silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Jalan Via Dolorosa saat di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan, dicaci dan dihina, diteriakkan kematiannya. Dan didera, dicambuk di tubuhnya mahkota duri pada kepalanya, dipikunya salibnya, dia melangkah menuju Kalvari. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan,
Yesaya 53 ayat 2-5. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun, dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Mahkota duri di kepalamu menebus pikiranku. Tanganmu berlubang paku menebus perbuatanku. Bilur di sekujur tubuhmu menyembuhkan sakitku. Tombak menusuk lambungmu
salibmu pulihkanku. Kuasa salibmu pulihkanku. Haleluya, puji Tuhan, boleh berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Dia Allah yang tak berdosa, telah menjadi dosa karena menebus dosa kita semua. Amin Bapak Ibu. Amin. Boleh sama-sama berkata bersama dengan saya, terima kasih Yesus. Terima kasih. Katakan sekali lagi, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Karena sungguh indah, sungguh mulia pengorbanannya dalam kehidupan kita. Kita mau siapkan hati kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Karena begitu besar kasih-Mu Tuhan dalam kehidupannya kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau naikkan pujian ini
Kami penuh dengan ucapan syukur pada pagi hari ini kami boleh memperingati kematian Tuhan, pengorbanan Tuhan yang sejati bagi kami semua. Roh Kudus pimpin kami untuk mengerti makna Jumat Agung bagi kami semua yang hidup di akhir segala zaman ini. Kiranya kematian dan kebangkitan Tuhan boleh berlaku dalam setiap kehidupan kami, dan Kristus tinggal di dalam kehidupan kami, dan kami tinggal di dalam Kristus. Terima kasih. Segala kuasa kegelapan dipatahkan, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus ambil pimpinan, urapan-Mu bagi hamba-Mu, urapan-Mu bagi kami semua yang mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, Engkau adalah firman itu sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami membuka hati untuk firman-Mu. Haleluya, haleluya. Kita semua katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan yang memungkinkan kita boleh berkumpul pada pagi hari ini memperingati Jumat Agung, dan terima kasih kepada Gembala Saudara yang kekasih Umpol yang telah mempercayakan pelayanan pada hari ini. Saudaraku, kita semua memperingati pada pagi ini adalah kematian Tuhan Yesus. Tadi di pembukaan begitu menyentuh hati kita bagaimana pengorbanan Tuhan yang sejati. Pertanyaannya sekarang yang kita harus tanya, bagaimana caranya memperingati kematian Tuhan? Bagaimana caranya kita memperingati Jumat Agung itu, ya? Mari kita akan lihat yang dikatakan oleh firman Tuhan. Saudaraku, di dalam 1 Korintus 11 ayat 24 dan 25, ya, dengan hormat kita sama-sama berdiri, kita baca ayat-ayat yang pertama ini dengan suara yang keras dan katakan sama-sama di hadapan Tuhan. 1, 2, 3. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Yang percaya katakan, silakan duduk saudaraku. Kalau begitu, Jumat Agung harus diperingati tentang kematian Tuhan lewat satu ritual yang dipercaya oleh gereja, yaitu perjamuan kudus, ya. Di perjamuan akhir Tuhan memecah-mecah roti dan katakan, ini tubuhku yang dipecah-pecahkan karena salah dan dosa umat manusia, ini darahku, pada waktu dia mengambil cawan. Saudaraku, peringatan kematian Tuhan selalu menunjuk kepada perjamuan kudus. Karena itulah satu-satunya yang Tuhan katakan kita jangan melupakan. Menjadi peringatan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudaraku, gereja-gereja aliran Pantekosta khususnya mengenal dua macam sakramen. Yang pertama adalah baptisan air dan yang kedua adalah perjamuan kudus.
Dua-dua sakramen ini sesungguhnya menunjukkan kepada kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, baptisan air, apalagi kita yang dari Pantai Kosta, kita percaya orang yang bertobat, dibaptis, itu dikuburkan. Mati bersama dengan Tuhan, diselamkan dan dibangkitkan bersama dengan Tuhan menjadi manusia baru. Baptisan air hanya satu kali pada waktu kita bertobat. Tetapi perjamuan kudus diulang-ulang. Ya, terus diulang-ulang. Ada gereja yang sebulan sekali, ada gereja yang tiap minggu, ada yang gereja tiap kali pertemuan, ada perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah peringatan tentang kematian Tuhan yang tidak boleh kita lupakan. Saudaraku, pagi ini saya ingin menekankan kembali the power of the communion, ya, kuasa dari perjamuan kudus. Mari kita akan membaca dulu 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 31. Bisa ditampilkan 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai ayat yang ke Saya akan baca ayat yang ganjil, saudara baca ayat yang genap sama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Yang percaya katakan amin. Saudaraku, Paulus menerima pengajaran tentang perjamuan kudus langsung dari Tuhan. Ya, Rasul Paulus sesungguhnya tidak menjadi murid selama Tuhan Yesus hidup. Tetapi Roh Kudus memimpin dia dan ada banyak pernyataan yang diberikan kepada Rasul Paulus. Antara lain adalah mengenai teguran tentang perjamuan kudus. Saudaraku, dikatakan oleh firman Tuhan ada kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam menerima perjamuan kudus. Untuk itu kita jangan mengulanginya karena kebiasaan yang salah ini namanya juga salah, ya. Kita harus kembali kepada apa yang dikehendaki oleh firman Tuhan, ya. Dalam bacaan tadi ayat 26-nya katakan, jadi barang siapa dengan cara, sama-sama katakan cara. Lebih keras lagi. Dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa. Ayat 28-nya, barang siapa yang makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang salah pada waktu menerima perjamuan kudus adalah cara yang tidak layak.
Apa yang menyebabkan atau apa konsekuensinya kalau kita menerima perjamuan kudus dengan cara yang tidak layak? Firman Tuhan katakan kita itu berdosa kepada tubuh dan darah Yesus, kepada pengorbanan Tuhan yang sejati. Dan kita tahu upah dosa adalah maut. Dan ujung-ujung maut adalah ke neraka. Cara adalah sikap pada waktu kita menerima perjamuan kudus. Saudaraku, sikap hati kita itu sangat penting pada waktu memperingati Jumat Agung, memperingati kematian Tuhan. Cara. Dari mimbar ini saya bisa melihat cara saudara duduk di kursi, karena saya lebih tinggi. Itu lain-lain cara saudara duduk. Ada yang kakinya disilang, ada yang kakinya dibuka lebar-lebar, ada yang badannya ke belakang, ada yang badannya ke depan dan lain sebagainya. Itu cara, saudara. Nah, saudaraku, ya. Sikap apa yang salah lagi? Satu lagi adalah tidak mengakui tubuh Kristus. Alkitab katakan kalau kita menerima perjamuan kudus tanpa mengakui tubuh Kristus, itu mendatangkan hukuman. Hukumannya ada 3. Yang pertama jadi lemah, yang kedua jadi sakit, yang ketiga bisa sampai meninggal. Ini bukan hanya bicara lemah, sakit, mati secara jasmani, tapi juga secara rohani. Rohaninya jadi lemah, sakit-sakitan, bahkan meninggal rohaninya. Saudaraku, kalau begitu perjamuan kudus itu ada sikap yang salah pada waktu menerimanya, tapi juga pasti ada sikap yang benar. Itu yang kita ingin sama-sama pelajari. Sikap yang salah adalah berdosa, sikap yang benar adalah dibenarkan, akibat dosa adalah kematian, akibat Tuhan benarkan adalah hidup yang kekal. Sikap yang salah mendatangkan hukuman, sikap yang benar mendatangkan berkat. Hukumannya adalah menjadi lemah, berkatnya adalah menjadi kuat. Hukumannya adalah menjadi sakit, berkatnya adalah menjadi sehat, sembuh yang sakit. Dan hukumannya adalah meninggal, tetapi yang dibenarkan adalah ada kebangkitan dan hidup rohani dan jasmaninya. Haleluya, saudaraku. Mau beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, pertanyaannya, bagaimana sesungguhnya sikap yang benar? Saudaraku, di Alkitab kita tidak menemukan istilah perjamuan kudus atau perjamuan suci. Kalau saudara baca di dalam Alkitab kita tidak ada istilah perjamuan kudus atau perjamuan suci. Yang ada di dalam Alkitab, kalau kita baca antara lain di dalam 1 Korintus 11 ayat 20, bisa ditayangkan aja. 1 Korintus 11 ayat 20, ya. Di Alkitab ada satu istilah. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan. Apa istilahnya, saudaraku? Perjamuan Tuhan. Baik, kembali ke. Jadi istilah di dalam Alkitab itu perjamuan Tuhan. Karena Tuhan itu kudus, maka perjamuan Tuhan juga dapat disebut perjamuan kudus. Ya, kalau kita bilang bahwa kita akan memperingati ulang tahun Bapak Gembala, Bapak Pendeta Paul, Stefanus Paul, bisakah kita juga bilang ini peringatan ulang tahun Bapak Gembala GPDI Sahabat Allah? Bisa kan?
Karena Pak Pol adalah gembala GPDI Sahabat Allah. Karena Tuhan itu kudus, maka perjamuannya bisa disebut perjamuan kudus. Tapi istilah Alkitab sesungguhnya adalah perjamuan Tuhan. Nah, saudaraku, sekarang kita lihat pengertian tentang perjamuan Tuhan atau perjamuan kudus. Yang pertama, kata perjamuan itu menunjuk kepada pesta. Tidak ada perjamuan kematian. Tidak ada juga perjamuan kesusahan. Perjamuan itu selalu menunjuk kepada satu pesta. Perjamuan pernikahan, perjamuan ucapan syukur, perjamuan ulang tahun, perjamuan naik pangkat, perjamuan, dan perjamuan itu asal katanya jamu, menjamu adalah satu pesta. Jadi sesungguhnya salah satu sikap pada waktu menghadapi perjamuan Tuhan adalah sikap para pemenang. Sudah percaya bahwa kita ini orang-orang yang menang? Amin. Karena Tuhan mati, karena Tuhan berkorban buat kita, kita ini menjadi pemenang-pemenang. Ya, Alkitab katakan kita ini sudah menang karena Tuhan Yesus yang telah berkorban mengalahkan iblis, mengalahkan maut, mengalahkan dosa. Kita ini disebut umat pemenang. Jadi sesungguhnya dalam waktu menghadapi perjamuan kudus seperti pada saat ini, penuhilah hati kita dengan sukacita, dengan kegembiraan karena kita ini umat-umat pemenang. Haleluya, saudaraku. Mau beri kemuliaan kepada Tuhan yang telah memberikan kemenangan kepada kita. Haleluya. Yang kedua, mari kita lihat. Dan perjamuan pesta itu disebut perjamuan Tuhan. Artinya pestanya Tuhan. Kalau kita sebut kita akan datang ke perjamuan ulang tahun Bapak Gembala, yang punya pesta itu siapa, saudaraku? Bapak Gembala, karena beliau yang membuat pesta. Nah, kalau kita datang kepada pestanya Tuhan, yang bikin pesta adalah siapa? Tuhan. Saudara percaya bahwa Tuhan hadir pada pagi hari ini di tempat ini? Amin. Jadi saudara gini, setiap kali kita ibadah, itu pemimpin pujian suka bicara begini. Mari kita undang Tuhan Yesus hadir dalam ibadah ini. Itu biasanya suka ngomong begitu ya. Mari kita undang Tuhan hadir. Ada juga pemimpin pujian atau hamba Tuhan yang bilang, mari kita naikkan pujian ucapan syukur karena Allah yang tinggal di tempat yang maha tinggi, dia turun dan duduk di tengah puji-pujian orang percaya. Betul, enggak salah juga. Hanya saya katakan begini, pada waktu saudara datang ibadah dan saudara, zaman dulu kan kita enggak dibagikan perjamuan kudusnya di depan, tapi ada meja di depan, ada meja perjamuan kudus. Pada waktu saudara tahu bahwa hari ini ibadah ada perjamuan Tuhan. Tuhan gak diundang, saudaraku. Tuhan gak dibilang bahwa dia nanti turun kalau udah ada puji-pujian. Dia datang lebih dahulu karena dia yang punya pesta. Amin, saudaraku. Sudah percaya bahwa saat ini juga Tuhan sudah hadir lebih dahulu? Nah, oleh sebab itu belajarlah untuk datang sebelum Tuhan datang. Amin. Sebelum Tuhan datang, sebelum kita mulai ibadah, usahakan kita sudah datang. Ya. Kalau kita diundang oleh pejabat, ya, selalu dikasih tahu, tolong datang setengah jam sebelumnya. Gitu. Wow, pagi ini kita lagi pesta sebab Tuhan sudah menang. Tuhan sudah memberikan kemenangan kepada kita.
Dan Tuhan bikin pesta buat kita semua. Dan dia hadir, dia berjalan melawati kita semua dan memberkati kita. Yang percaya katakan amin. Nah, saudaraku, tujuan dari perjamuan Tuhan adalah untuk menjadi peringatan kepada kita akan kematian Tuhan Yesus menebus dosa kita. Dan sikap kita dalam memperingati kematian Tuhan itu yang disebut layak atau tidak. Saudaraku, kalau begitu makna dari perjamuan Tuhan itu apa? Adalah sikap kita waktu menerima perjamuan Tuhan, kita harus mengingat dengan sungguh-sungguh tentang hal-hal ini. Pertama, yang terjadi di masa lalu kita jangan lupakan. Yang kedua, yang sedang terjadi di masa ini kita harus lakukan. Dan yang ketiga, apa yang akan terjadi di masa depan itu harus menjadi pengharapan kita. Apa yang terjadi di masa lalu? 1 Korintus 11 ayat 24-25 katakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apa yang terjadi di masa lalu adalah begitu besar kasih Allah, ya, adalah pengorbanan Tuhan yang sejati. Yang tadi kita saksikan fragmennya betapa Tuhan Yesus berkorban menebus salah dan dosa kita. Inilah karya Tuhan yang besar dan jangan kita lupakan. Pada waktu engkau mengangkat tubuh dan darah Yesus, kita harus mengingat selalu akan karya Allah yang besar ini. Ya, perjamuan Tuhan itu menunjuk kepada siapakah kita di hadapan Tuhan. Ada lagu yang Pak Niko mengarang lagu yang indah tentang pernyataan ini. Dia katakan, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Pada waktu kita menghadapi perjamuan kudus dan kita ingat bahwa kita orang berdosa, tidak ada yang bisa kita banggakan, saudara. Kehebatan kita, kekayaan kita, keberhasilan kita, kedudukan kita, semuanya sia-sia. Semuanya tidak ada artinya kalau bukan Tuhan menyelamatkan kita. Jadi pada waktu kita menghadapi perjamuan kudus adalah refleksi diri kita pribadi. Supaya kita menghadapkan diri kita kepada karya Allah yang begitu besar ini. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan di masa kini? Yang pertama yang kita harus lakukan, 1 Korintus pasal 10 ayat 16 katakan, bukan kacauan pengucapan syukur. Yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus. Jadi di masa kini yang pertama yang kita harus lakukan adalah mengucap syukurlah. Jadi saudaraku, pada waktu nanti saudara memegang tubuh dan darah Yesus, penuhilah kehidupan ini, pikiran ini, hati ini dengan ucapan syukur. Ucapan syukur karena kasih Allah yang besar. Karena Tuhan berkorban buat saya. Karena keselamatan yang Tuhan berikan. Penuhi hidup ini dengan ucapan syukur. Jangan pada waktu kita
perjamuan kudus, pikiran kitanya kemana-mana. Itu tadi pintu udah dikunci belum ya di rumah? Itu mobil parkir tadi penuh. Nanti ada yang nyoret enggak? Nanti habis kebaktian mau makan bami yang mana? Jangan saudaraku, jangan. Jadi pada waktu engkau menghadapkan dirimu, lupakan semua. Engkau berhadapan dengan Sang Halik yang Maha Kasih itu. Penuhilah diri kita dengan ucapan syukur. Amin, saudaraku. Itu yang pertama. Apa yang kita harus lakukan lagi di masa kini yang kedua? 1 Korintus 10 ayat 16 katakan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Hal yang kedua, masa kini yang kita harus lakukan adalah bersekutu dengan Bapa. Perjamuan kudus adalah saat yang tepat, waktu yang tepat untuk kita datang dan bersekutu dengan Tuhan. Kesempatan untuk kita datang. Seringkali hidup ini seperti anak yang terhilang. Doa-doa kita hanya doa, minta berkat, minta berkat, minta berkat, minta berkat. Dan setelah dapat berkat kita meninggalkan Bapa. Ya, sampai satu kali kita depresi, kita mengalami kesusahan, kita mengalami kesulitan, kita putus asa. Datang kepada Tuhan, datang ke gereja pada waktu perjamuan kudus. Makna perjamuan kudus adalah mengundang kita semua untuk datang kepada Bapa. Alkitab katakan pada waktu anak terhilang itu sadar dan kembali kepada bapaknya. Bapaknya lebih dahulu lari dan memeluk anak itu. Anak itu berkata, saya tidak layak disebut anak Bapa. Bapaknya katakan kepada pegawai-pegawainya, ambil kasut yang baru, ganti bajunya, bikin pesta. Itulah perjamuan kudus. Saat kita merasakan kembali kasih Bapa. Amin, saudaraku. Pada waktu engkau mengangkat tubuh dan darah Yesus, rasakanlah Tuhan memeluk saudara dan berkata, jangan takut. Engkau aku kasihi, jangan takut, aku besertamu. Darahku, mari kita kembali kepada Tuhan. Darah yang sudah jauh dari Tuhan, datang kembali kepada Dia. Kasih Allah begitu besar bagi kita. Amin, saudaraku. Hal yang kita harus lakukan yang ketiga, saudaraku. 1 Korintus 10 ayat 17 katakan. Baca sama-sama, 2, 3. Apa yang kita lakukan, harus lakukan di masa kini yang ketiga adalah bersekutu dengan sesama kita. Saudaraku, perjamuan kudus adalah membawa kita kepada satu persekutuan satu sama lain. Karena perjamuan kudus bicara tentang pengampunan. Kematian Tuhan bicara tentang pengampunan. Kematian Tuhan bicara tentang perdamaian. Perjamuan kudus membawa kita untuk bersekutu. Sehingga Tuhan katakan tubuhku dipecah-pecahkan. Supaya kalian yang terpecah-pecah. Keluarga yang terpecah-pecah. Gereja yang terpecah-pecah. Masyarakat yang terpecah-pecah disatukan di dalam tubuh Kristus. Amin, saudaraku. Nah, pada waktu kita menghadapi perjamuan kudus, kita harus melepaskan pengampunan dan saling memaafkan sehingga kita bisa bersatu satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Nah, yang ketiga, harapan kita di masa yang akan datang, 1 Korintus 11 ayat 26, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan apa, saudaraku? Kematian Tuhan sampai kapan? Sampai Ia datang. Jadi perjamuan kudus akan diadakan terus sampai Tuhan Yesus datang. Jadi masa yang akan datang adalah satu pengharapan.
Pada waktu saudara dan saya menerima perjamuan kudus, penuhilah hati kita juga dengan pengharapan bahwa satu kali Tuhan akan datang menjemput kita, bahkan datang di awan-awan yang permai. Yang percaya Tuhan Yesus akan datang menjemput kita, katakan amin, puji Tuhan. Ya, dikatakan ready or not ready, Yesus is coming. Kita siap atau nggak siap, Tuhan akan tetap datang. Jadi saudaraku, mari sebentar lagi kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita terima perjamuan kudus itu bicara sikap hati kita. Penuhilah hati kita dengan kasih Allah. Dan 3 hal ini harus kita lakukan, yaitu mengucap syukur, kita bersekutu dengan Bapa dan bersekutu dengan sesama, artinya kita memperbaiki hubungan kita satu sama lain, dan taruhlah pengharapan itu kepada Tuhan. Saya ingin tekankan 1 Korintus 11 ayat 28, katakan, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan itu. Karena cawan itu disebut cawan ucapan syukur, piala keselamatan. Saudaraku, begini. Pada waktu saudara masuk, sudah terima perjamuan kudus semua? Sudah? Ada yang belum? Angkat tangan supaya bisa dilayani. Saudaraku, pada waktu saudara mengambil perjamuan kudus, itu seperti buah simalakama. Diterima salah, enggak diterima salah. Jadi perjamuan kudus itu memaksa kita untuk kembali ke rel, ke jalur yang benar. Oleh sebab itu gereja mula-mula mengadakan perjamuan kudus setiap kali pertemuan. Karena mereka menyimpang dibalikin lagi ke jalan Tuhan, menyimpang dibalikin lagi ke jalan Tuhan. Contohnya begini. Misalnya saudara datang ke gereja dengan hati penuh dengan kemarahan dan kebencian kepada seseorang. Apakah itu keluarga, apakah itu teman, apakah itu. Jadi hati kita itu lagi sakit hati, lagi kesal, lagi marah. Lagi marahnya udah pahit gitu. Saudara datang ke perjamuan kudus. Saudara bilang begini, saya nggak mau ambil perjamuan kudus. Hati saya lagi nggak enak. Lagi marahan. Nah saudaraku, firman Tuhan katakan, dia itu menolak mengakui tubuh Kristus. Makanya dia nggak mau ambil. Dia menolak mengakui tubuh Kristus. Dan dia akan mendapat hukuman. Hukumannya itu jadi lemah, sakit, meninggal. Makanya kalau saudara lagi lemah, makan perjamuan kudus dengan cara yang tidak benar, makin lemah. Yang sakit makin sakit. Bahkan bisa rohaninya meninggal. Nah kalau begitu ambil aja lah. Toh gak ada yang tahu saya lagi kesel, lagi marah, lagi sakit hati, ambil aja. Tuhan katakan, firman Tuhan katakan, kalau kamu menerima perjamuan kudus dengan cara yang tidak layak, artinya hati kita tidak ada ucapan syukur, hati kita gak mau bersekutu dengan Bapa, hati kita gak mau berdamai dengan yang lain, kita berdosa. Dan upah dosa adalah maut. 1 Yohanes pasal 3 ayat 15 katakan, orang yang membenci saudaranya itu disamakan dengan pembunuh, dan tidak ada hidup yang kekal bagi seorang pembunuh. Ya, betul nggak ayat 15? Ya. Nih, baca. Yuk sama-sama baca Saudara. 2, 3. Jadi perjamuan kudus itu memaksa kita untuk memperbaiki hidup ini. Karena hanya yang hidupnya benar, dia diberkati pada waktu dia bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Seperti anak yang terhilang kembali ke bapaknya, diubah semuanya. Ya, yang baju yang kotor, hidup yang najis disucikan
baju yang kompang-camping diganti dengan jubah yang baru, diberikan cincin kuasa, diberikan pesta, diberikan kasut, perjalanan iman yang baru dan seterusnya. Ya, jadi saudaraku, perjamuan kudus memaksa kita untuk hidup benar. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku, saya ingin tambahkan ini. Perjamuan kudus itu dimulai dari zaman Abraham. Pada waktu Melkisedek, Raja Salem, Kejadian 14 ayat 18, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Jadi pada waktu Abraham menang perang, ya, seorang Raja Salem, Raja Yerusalem kemungkinan atau Raja Damai, dia datang membawa roti dan anggur. Ibrani pasal 7 nanti kalau sudah baca menerangkan siapakah Melkisedek. Dia adalah Raja Salem, dia adalah imam Allah yang maha tinggi, dia tidak berbapa dan beribu dan hidupnya tidak berkesudahan. Saya percaya dia adalah gambaran dari imam agung kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dia yang memberikan kepada Abraham yang seringkali disebut bapak orang beriman kita semua, roti dan anggur. Sudah menjadi satu nubuatan bahwa satu kali bahwa tubuh dan darahnya akan tercurah untuk supaya Bapa di sorga bisa memberkati umat pilihannya. Saudara percaya sebentar saudara akan menerima berkat dari Allah yang maha tinggi. Yang percaya lambaikan tangan kepada Bapa di sorga. Haleluya. Nah, kemudian pertanyaannya, apa reaksi dan sikap Abraham pada waktu dia menerima perjamuan kudus, pada waktu dia menerima roti dan anggur? Alkitab menuliskan ayat berikutnya, ya. Lalu Abraham memberikan apa saudaraku? 1/10 dari semuanya. Jadi pada waktu Melkisedek imam besar itu memberikan roti dan anggur, Abraham memberikan perpuluhannya kepada Melkisedek. Seringkali saya ditanya, kenapa di perjamuan kudus kita hanya memperingati kematian Tuhan? Kenapa kita nggak memperingati kebangkitan Tuhan? Kenapa ayat-ayat yang dibaca selalu bicara kematian Tuhan, bukan kebangkitan Tuhan? Bukankah bagi kita yang lebih penting adalah kebangkitannya, bukan kematian? Saudaraku, ada satu kaitan antara perjamuan kudus, korban Tuhan, dengan sikap kita membawa persepuluhan. Yang terbaik sesungguhnya saudara, makanya gereja-gereja Pantekosta bikin perjamuan kudus itu di minggu pertama. Karena minggu pertama juga jemaat membawa perpuluhannya. Jadi yang terbaik adalah pada waktu kita menerima perjamuan kudus, saudara mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan. Apa sih hubungannya persepuluhan dengan perjamuan kudus? Apa hubungannya dengan kematian dan kebangkitan Tuhan? Kalau saudara baca di dalam Ibrani pasal 7, di situ diterangkan bagaimana Melkisedek itu menerima persepuluhan dari Tuhan, dan ada ayat ini, ya, ayat ini saya akan terangkan sedikit. Di ayat yang ke-8 Ibrani 7 dikatakan begini. Dan di sini, di dunia ini, manusia-manusia fana, yaitu gereja, gembala, saudara, menerima persepuluhan. Jadi di dunia ini manusia fana, kami, jemaat kami membawa persepuluhan. Gereja kami menerima persepuluhan. Berikanlah persepuluhan saudara di tempat di mana saudara digembalakan. Tapi perhatikan ayat berikut ini. Dikatakan, dan di sana, di mana? Di surga. Ia, siapakah ia? Tuhan Yesus yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup. Tuhan Yesus Kristus juga menerima perpuluhan saudara.
Jadi begini saudara, pada waktu engkau membawa persepuluhan, di dunia ini yang menerima memang kami, para gembala misalnya, gereja. Tapi di sana, pada waktu engkau memberi persepuluhan, di sana yang menerima adalah Tuhan Yesus yang hidup. Amin. Jadi pada waktu kita menerima perjamuan kudus, kita mengingat kematian Tuhan. Tapi pada waktu saudara percaya bahwa dia hidup dan kita kembalikan milik Tuhan, maka di sana dia juga menerima korban saudara menjadi korban yang harum di hadapan Tuhan. Pada waktu engkau mengembalikan milik Tuhan, beri kemuliaan kepada dia. Haleluya, puji Tuhan. Sebab itu kita bisa memperingati kebangkitan Tuhan pada waktu kita juga taat memberikan persepuluhan kepada dia dengan betul. Saudaraku, mari kita siapkan hati kita dengan sikap yang mengakui anugerah Allah yang besar, supaya hati kita dipenuhi dengan sukacita. Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Mari persiapkan tubuh dan darah Yesus. Kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus sebentar. Pemain musik PL Singer, kita nyanyi satu lagu, Darahnya Amat Kuasa. Apakah Bapak Ibu ada yang belum menerima roti dan anggur? Bisa dilayani oleh setiap usher. Masih ada di atas. Yang di bawah sudah terima semua? Baik, puji Tuhan. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa. Lepaskan segala susah, darahnya tebus saya. Darah Yesus, darahnya amat kuasa, sucikan perlahan. Kita semua tundukkan kepala. Saudara berdoa masing-masing kepada Tuhan. Renungkan firman Tuhan yang engkau dengar. Hadapkan dirimu kepada Sang Juru Selamat, Allah yang hidup yang ada di tengah kita. Dan lepaskan pengampunan kepada orang yang menyakiti saudara. Bebaskan hatimu dari kebencian, kemarahan. Biar musik mengalun perlahan, kita berdoa masing-masing.
Lama sikala lama kio lama kuri masikala lama sikala lama haleluya. Jesus, Jesus, Jesus. Holy hallelujah. Haleluya, haleluya. Di tangan kami ada tubuh dan darah-Mu Tuhan. Betapa hati kami penuh dengan ucapan syukur, kasih Allah yang besar bagi kami. Kami orang yang berdosa. Kalau bukan karena kasih-Mu kami sudah binasa. Ampuni kami kalau seringkali kami melupakan kasih Tuhan. Kami rindu bersekutu dengan Bapa. Kami rindu Engkau memeluk kami. Kami rindu Engkau tinggal dalam hidup kami. Dan kami juga melepaskan pengampunan satu sama lain. Pulihkan keluarga demi keluarga. Pulihkan suami istri, orang tua anak. Pulihkan kami jemaat Tuhan, pulihkan semuanya dengan kasih-Mu yang besar ini. Haleluya, 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 haleluya. Angkat roti lebih tinggi dari kepala saudara. Tuhan memberikan kepada kita masing-masing tubuhnya. Dia berkata, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya, mari kita pecah-pecahkan. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Amen. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amen. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus, tubuh Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Pegang cawan dengan tangan kanan saudara, taruh tangan kirimu di hatimu. Darah Yesus menyucikan salah dan dosa kita. Darah Yesus menyembuhkan segala penyakit kita. Darah Yesus melindungi kita dari segala godaan dan jerat dari si iblis. Haleluya. Ya masih kalau masih, haleluya, haleluya. Darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang kekasih, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amen. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Glory, haleluya, haleluya. Mari semua kita mengucap syukur, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, haleluya. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau tinggal dalam hidup kami. Kami boleh bersekutu dengan Engkau.
Oh, jadikan kami juga menjadi saksi-Mu ya Bapa. Terima kasih buat kesempatan kami boleh kembali berkumpul dan bersekutu dengan Engkau. Tinggallah terus dalam hidup kami. Berjalanlah terus bersama kami. Peganglah tangan kami yang lemah. Pimpinlah kami ya Roh Kudus dalam perjalanan iman sampai kami ketemu Tuhan di awan-awan yang permai, sampai kami masuk dalam rumah-Mu yang kekal di seberang sana. Berikan kepada kami kasih persaudaraan satu sama lain, saling mengasihi. Ampuni kami kalau kesalahan-kesalahan yang kami buat. Kami percaya mulai hari ini kami menjadi pemenang-pemenang. Kami menjadi anak-anak Tuhan. Kami menjadi orang-orang percaya yang diberkati oleh Allah yang Maha Tinggi. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Memberkati, memberikan kesehatan, memberikan sukacita kepada Bapak dan Ibu Gembala yang kami kasihi. Selalu diberikan damai sejahtera-Mu dan kesehatan jasmani yang dari Tuhan, kerohani yang menyala-nyala, dan juga seluruh pemimpin majelis, pengurus dari gereja GPDI Sahabat Allah ini dan seluruh jemaat Tuhan diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Selamat memperingati Jumat Agung. Terima kasih. Saudara-saudara diberkati dalam ibadah hari ini. Amin. Kita petuk tangan, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah yang begitu baik buat kita. Saya bacakan pengumuman. Hari Minggu esok tanggal 17 April kita akan mengadakan ibadah Paskah memperingati kebangkitan Tuhan yang akan diadakan hanya satu kali pada pukul 8 pagi. Jadi pada minggu esok tanggal 17 April kita mengadakan ibadah Paskah dan hanya diadakan satu kali pada pukul 8 pagi. Setelah ibadah akan dilakukan baptisan air, dan bagi peserta baptisan mohon untuk menyiapkan diri dengan baik, juga membawa pakaian pengganti. Informasi yang saya dapat bahwa dalam baptisan air kali ini ada 22 jiwa yang akan dibaptis. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Ibadah Paskah Gereja Anak akan diadakan pada hari Minggu esok tanggal 17 April pada pukul 2 sore, pada pukul 14 atau pukul 2 sore, dilakukan secara on-site di gereja. Jadi bagi Bapak sekalian yang memiliki anak dalam usia sesuai gereja anak, silakan membawa anak-anaknya untuk mengikuti ibadah Paskah Gereja Anak yang diadakan pada hari Minggu tanggal 17 April pada pukul 2 sore. Perhatian Bapak sekalian, apakah di sini ada Bapak Ibu Saudara sekalian yang belum divaksin booster? Bisa angkat tangan. Masih banyak ya? Masih banyak. Jadi bagi Bapak sekalian yang belum divaksin booster, hari ini di gereja kita akan dilakukan pelayanan vaksinasi. Jadi bagi ibu sekalian yang belum divaksin bisa mendaftarkan diri di ruang Abraham. Jadi setelah ibadah mungkin sekitar jam berapa? Jam 12. Jam 10 sampai jam 12. Jadi setelah ibadah ini Bapak sekalian yang belum divaksin, khususnya vaksin booster, bisa datang ke ruang Abraham untuk dilakukan proses vaksinasi. Tidak pengumuman lain, terima kasih, Tuhan memberkati. Haleluya. Kita diberkati firman Tuhan pada hari ini. Amin Bapak Ibu. Amen. Yang diberkati boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Kita mau tutup ibadah kita pada hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak Gembala.
Kami mengucapkan syukur dan terima kasih pada kasih sayang Tuhan bagi kami sekalian. Kami telah mendengar kebenaran dari firman Tuhan. Bahwa Engkau telah mati hancur oleh karena kami. Kami diselamatkan oleh karena pengorbanan Tuhan. Begitu Tuhan, tolonglah agar hati kami lebih dekat, lebih melekat lagi kepadamu. Karena Tuhan dibesarkan dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan telah kirim hamba Tuhan dapat menerangkan kebenaran firman Tuhan. Ada banyak kali kesalahan-kesalahan kami, tapi kami yakin bahwa Tuhan mengampuni kami semua dan menjadikan kami baru di dalam Engkau. Kami maju terus dalam mengiring Tuhan dan menghormati perbuatan atau pekerjaan Tuhan dalam perjamuan. Terima kasih ya Tuhan. Kami pun berterima kasih pada hari ini. Tuhan gerakan begitu banyak orang, anak-anak Tuhan. Sebentar yang belum dibaptis, mereka akan dibaptiskan. Menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang-orang percaya yang diberkati oleh Tuhan dan diampuni segala dosa dan kesalahan. Terima kasih Bapa Surgawi. Dan selanjutnya sebentar ada vaksinasi. Mari kiranya Tuhan tolong supaya semua nama Tuhan dibesarkan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa Surgawi. Dan selanjutnya yang lain, kami sementara akan berpisah. Mari Engkau menyertai, tibakan di rumah kami dengan segala selamat. Sebelum dari itu, tapi Tuhan kami minta, Tuhan tumpangkan tangan-Mu dan berkatilah kami sekalian dengan berkat yang luar biasa, berkat badani, berkat rohani. Ya Tuhan, karena kepadamu saja Bapa, kami berharap dan bersandar. Engkau ada menyediakan segala sesuatu untuk kepentingan kami. Terima kasih Tuhan. Kekasih-kasih Tuhan. Sementara kita akan berpisah satu dan lain. Mintalah berkat dari Tuhan. Dia sudah siap sedia memberkati kepada kita. Dia mau supaya setiap kita jangan ada yang pulang dengan kosong. Tapi kita pulang dengan berkat daripada firman Allah. Berkat badani, berkat rohani. Nama Tuhan dibesarkan, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kekasih-kasih Tuhan. Bentar kita akan berpisah satu yang lain. Bapa memberkati kepada kami. Sebab itu terimalah berkat rahmat sejahtera dari Bapa. Kasih sayang dari anak yang tunggal Yesus. Dan persekutuan dalam rohnya yang kudus. Menyertai kita hari ini, besok. Sampai kita bertemu Tuhan di awan yang permai. Terima kasih Bapa. Semuanya kami alaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berkata amin. Tepuk tangan. Puji Tuhan. Muliakan Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Selamat siang. Tuhan memberkati.